Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah Muhammad Ebsuma. Pada video ini adalah penyelesaian tugas final mata kuliah Fikih Muamalah dari dosen saya yaitu Pak Hartas Hasbi SEMAK. Jadi membuat video tentang 15 istilah ekonomi syariah atau fikih muamalah. Yang pertama itu adalah musyarakah. Musyarakah adalah akad di mana orang saling bekerja sama, di mana ada orang yang dua orang atau lebih bekerja sama untuk membuat suatu usaha, kemudian hasilnya itu dibagi sama rata dan juga bila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Seperti contohnya, ada seorang bapak dinar meminjam uang di bank sebesar 5 juta untuk membuat modal untuk modal pembuatan untuk modal membuka usaha jasa gunting rambut, memiliki modal 5 juta. Jika dalam penghasilan si bapak dinar dalam sebulan tidak melebihi dari modal tersebut, tentu akan mengalami kerugian. Dan kalau akad musyarakah ini dia bila mengalami kerugian tadi itu ditanggung bersama. Yang intinya ada ijab kabul dari awal, ada perjanjian. Jadi apabila musyarakah ini hasilnya melebihi dari modal itu akan dibagi sama rata. Macam contohnya, bila dalam satu bulan itu telah menghasilkan katakanlah 6 juta, berarti bagi hasilnya itu 3 juta. Dikarenakan yang si peminjam modal ini kan dia berkontribusi dengan tenaganya, tetapi ada penyedia modal yaitu dari bank. Jadi itu adalah akad musyarakah. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atau jasa dengan imbalan tertentu. Kayak contohnya itu seperti penyewaan pada ruko, rumah toko pada seorang pengusaha yang ingin membuka usahanya suatu tempat. Jika kita penyedia tempat itu dinamakan ijarah. Artinya akad sewa menyewa. Itu adalah contohnya. Kemudian adalah ran. Ran diartikan adalah sebagai penetapan atau penahanan. Seperti contohnya penahanan barang. Apabila ada seorang yang mau menggadaikan barangnya di pegadaian, kita kan kenalnya di pegadaian, macam menggadaikan gelang emasnya atau kalung emasnya itu di pegadaian. Di pegadaian emas itu kita akan diberikan uang sebesar sekian berdasarkan dari gram emas tersebut. Bisa juga barang-barang lain, ada tempat pegadaian untuk barang, memang barang dengan dan lainnya, itu dinamakan ran, penetapan atau pegadaian. Dan itu punya akad juga dari awal. Jika ini ada batas waktunya atau ada apanya bila dari awal digadaikan begitu, itu dinamakan ran. Dia adalah penitipan barang, di mana kita menitipkan barang di suatu tempat dengan memiliki akad. Jika menitipkan apa jaminannya sehingga ini bisa menjadi tempat terpercaya untuk dititip. Contohnya itu seperti kita melakukan akad wadiah di bank. Dan kalau akad wadiah ini setelah kita menitipkan barang, kita bisa mengambilnya kapanpun. Berarti kan kalau di bank, contohnya itu akad wadiah di bank, kita menyimpan uang atau menyimpan emas di bank itu, kita membuat akad dengan nasabah, membuat akad dengan pihak bank untuk menyimpan uangnya atau emas di dalam bank, dan kemudian kita bisa mengambilnya kapan saja. Jadi itu adalah akad wadiah. Dan mungkin kalau ada biasanya fitur-fitur dalam bank syariah itu seperti misalnya ada kartu kredit begini, bukan kartu kredit kartu ATM untuk penyimpanan bank kan, setiap kartu itu memiliki manfaat dengan memiliki fungsi masing-masing. Itu contohnya dalam bank akad wadiah dalam bank syariah. Akad hawala adalah akad pengalihan, atau istilahnya adalah pengalihan hutang kepada orang lain untuk membayar hutang seseorang. Contohnya begini, ada seorang wanita meminjam uang kepada temannya sebesar 5 juta. Kemudian di suatu ketika
sesuai akadnya dari awal, yaitu pada tanggal sekian, untuk si yang memberikan pinjaman ini menagih uang kepada si peminjam ini. Jadi peminjam ini karena belum ada uang pada waktu tepatnya itu penagihan, dia mengalihkan kepada saudaranya yang memang saudaranya ingin membantunya melunasi utangnya dulu. Karena sudah jatuh, istilahnya jatuh tempo. Jatuh tempo itu artinya sudah di batasnya. Kalau ada akad dari awal, kalau memang lebih bisa jadi ada anunya, bunganya. Cuma itu kan dikatakan riba lagi. Kalau memang tidak sesuai akad, tidak ada akad dari awal, langsung main menambah-nambahkan, itu dikatakan riba. Jadi yang intinya akad hawala ini adalah pengalihan. Jadi si yang peminjam ini karena belum ada uang dan sudah jatuh pada waktu penagihannya, dia bisa mengalihkan kepada mungkin saudaranya atau temannya ingin membantu dia membayarkan hutangnya. Itu yang dimaksud adalah akad hawala. Akad kafala ini adalah akad yang diberikan oleh penanggung kepada orang lain, di mana kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan ini bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Contohnya, saya ambil contoh, ada seorang wanita bernama Dina akan membuat usaha ayam bakar, namun belum mempunyai modal, sedangkan Dona ingin memesan ayam bakarnya agar tidak kehilangan konsumen pertamanya, uang untuk modal kehilangan konsumen pertamanya. Maka dari itu Dina mencari dana untuk meminjamkan uang untuk modal usahanya si Dona ini. Kemudian dalam rangka menjalankan usahanya, seorang kontraktor sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui jaminan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Akad wakalah adalah akad yang dimana pihak pertama memberikan kekuasaan kepada pihak yang kedua untuk mengurusi urusannya. Seperti contohnya, kita ambil lagi di bank saja. Contohnya si nasabah ingin mentransfer uang kepada nomor rekening yang ditujunya, sehingga si nasabah ini memberikan kuasa kepada pihak bank agar memberikan kuasa dan mempercayai kepada pihak bank agar uang yang dia ingin transfer ini sampai kepada rekening yang dia tuju. Itu adalah contoh sederhananya dari akad wakalah. Riba adalah sesuatu yang melebih-lebihkan, apalagi sesuatu yang tidak ada akadnya dan kemudian langsung menjatuhkan keputusan bahwa ini harus, contohnya harus orang berutang sebesar 3 juta. Dikarenakan dia lewat sekian sudah menjadi 3.500.000, padahal dari awal tidak ada akad, tidak ada perjanjian seperti itu, sehingga itu dinamakan riba. Seperti ada juga sudah ada dikatakan dalam Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 130. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Itu adalah surah mengenai riba di Al-Quran, Quran surah Al-Imran ayat 130. Jadi itu dinamakan riba. Kemudian goror. Goror adalah yang artinya ketidakpastian. Contohnya seperti ini, kita mau mentransaksi atau menjual sesuatu, tetapi tidak pasti. Seperti kita sudah menawarkan bayi sapi yang ada dalam perut sapi belum lahir, jadi kita sudah mau menjual kepada orang. Itu akan menimbulkan yang namanya ketidakadilan. Itu goror, artinya ketidakpastian. Katakanlah dia mau menjual bayi sapi itu seharga 1.500.000. Kan kita tidak tahu besarnya bagaimana atau sehatnya nih sapi lahirin nanti bagaimana. Jadi adanya ketidakpastian. Jadi itu menjadi haram apabila sudah mau dijual tapi masih dalam perut, yang artinya itu gharar, ketidakpastian. Dan maisir adalah sesuatu yang kata lainnya adalah yang kita lebih kenal itu berjudi. Berjudi itu kan ada yang menang, ada yang kalah, sehingga ada yang untung, ada yang rugi. Itu menjadi haram di hukum Islam dikarenakan
ada orang yang dirugikan hanya dikarenakan bermain perjudian itu, sehingga menjadi hal yang sia-sia, sehingga membuat juga kita menimbulkan hawa nafsu di dalam situ, dikarenakan ingin meraup keuntungan sepuas-puasnya. Kalau kita tidak sadar bahwa kita juga akan berisiko sangat rugi, sehingga di agama Islam itu sangat dilarang berjudi. Itu masuk di kategori maisir. Itulah contoh dari maisir, yaitu orang yang berjudi. Assalam. Salam yang artinya para ulama mendefinisikan yaitu suatu proses jual barang, tetapi perbedaannya dengan al-bai di sini, salam ini dia menjual barang dengan ada penentuan waktu menerima barangnya. Kayak contohnya begini. Saya mau membeli mobil kiriman dari luar negeri. Tapi di sini ada dealer mobilnya. Dealer mobilnya sudah ada di Indonesia, tapi kiriman barang mobilnya itu ada di luar negeri. Jadi kita belum bisa langsung menerima barangnya, tapi kita sudah melakukan pembayaran dan akan ada perjanjian. Dan tentu ada barang bukti pembelian, lunas pembayaran dan pembelian bahwa saya telah membeli barang tersebut. Dan apabila mereka melakukan penipuan, ini barang bukti ini mereka tanda tangani dan kita juga tanda tangani, bisa kita menjadikan bukti tuntutan bahwa ini adalah penipuan. Jadi ini bukanlah suatu hal yang haram jual beli ini, walaupun barangnya belum langsung diterima, tapi sudah ada sudah ada perjanjian dan barangnya akan diterima pada waktu tertentu, dan itu tentu kembali pada akadnya lagi, sudah ada perjanjian dari awal. Jadi itu yang dimaksud dengan assalam, itu contohnya. Al-amwal adalah hukum kepemilikan harta, yang dimana ini adalah materi mengenai harta, pengumpulan harta, dan juga harta yang kita dapatkan dari mungkin dari hasil kita bekerja atau kita melakukan suatu apalagi usaha berbagai usaha, itu al-amwal. Tapi kita kata untuk umat Islam tidak boleh hanya menanam, mengumpulkan saja harta ini, karena harta ini tidak akan dibawa sampai mati. Sehingga di materi al-amwal ini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya sebenarnya harta itu seharusnya dibagaimanakan. Kalau dalam agama Islam kan kita bisa melakukan sedekah, bisa dipersiapkan mungkin untuk kedepannya bagaimana persiapan di hari tua atau apa, bukan hanya sekedar mengumpulkan sehingga menjadi suatu hal yang sia-sia. Karena memang ada orang tipe yang ingin hanya mengumpul uangnya, dia hanya ingin terlihat angka-angka di banknya, di ATM-nya itu terus bertambah, sehingga menjadi sesuatu yang sia-sia. Untuk apa dikumpul? Harta pula tidak dibawa mati. Yang maksudnya itu lebih baik harta itu digunakan untuk kebutuhan dan juga bukan untuk keinginan. Keinginan itu kan selalu berdasarkan nafsu dan tentu tidak akan selalu pernah puas. Contohnya mau beli mobil, sudah ada mobil mau beli lagi, kayak gitu. Sudah ada ini mau beli lagi itu, sehingga kita hanya terbawa suasana ingin membeli ini dan itu, sehingga untuk kedepannya, di masa depannya kita ingin sekali membutuhkan uang tersebut sudah tidak ada, dikarenakan kita memilih sesuatu yang tidak sesuai kebutuhan. Sementara kebutuhan ini bahkan bisa terus bertambah banyak dan tidak akan terduga apa yang akan kita butuhkan ke depannya. Jadi sebaiknya uang itu digunakan secara baik-baik. Itulah maksud al-amwal. Ya, murabaha ini akad yang mudah kita pahami, dikarenakan ini hanya terjadi, contohnya lebih jelasnya itu kita melakukan perjanjian jual beli antara nasabah dengan bank. Kayak contohnya kita mau beli suatu barang melalui bank. Kan yang kita ketahui misalnya kalau kita mau beli barang itu, macam mau beli motor itu kan katakanlah itu yang namanya asosiasi FIF itu kan biasanya anu kendaraan. Jadi kita tidak melewati FIF karena terkadang ada bunganya yang sangat luar biasa di situ. Yang kalau sudah melewati batas anunya, bunganya itu sampai berlipat-lipat. Tapi kalau misalnya kita mau melewati bank syariah kan itu dia hukumnya, prinsip bank syariah itu kan saling membantu. Walaupun memang ada perbedaan harga, macam contohnya katakanlah bank membeli pada dealer motor, harga motor itu seharga 15 juta. Tentu akan jual kepada kita 16 juta, tapi tidak ada yang namanya bunga. Kalau bank syariah, intinya ada saling membantu. Jadi kita bisa langsung melunaskan secara aman-aman saja, secara tergantung dari perjanjian dari awal antara nasabah dan bank itu. Yang intinya tidak bunga di bank syariah, sehingga kita itu yang dimaksud adalah murabaha. Murabaha itu
Yang intinya strukturnya itu nasabah membeli barang kepada bank, bank mendapatkan barang dari dealer. Jadi bank yang membeli kemudian menjual kepada nasabah dengan harga berbeda. Yang intinya tidak ada bunga. Yang pada prinsipnya adalah saling membantu. Itu yang dimaksud dengan murabaha.